Saya lanjutkan. Kalau kita perhatikan, hampir setiap sholat Jumat itu, kalau di masjid kita itu, dalam barokah dulu seperti itu, selalu dibaca di akhir surah Al-Munafikun itu. Ada yang ingat? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Apa semua kan tuh? Ada apa semua tuh? Saya ambil ayat keduanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Kan gitu. Jadi kita diminta untuk menafkahkan sebagian harta kita sebelum datangnya kematian. Iya, minta bersedekah. Kenapa? Karena nanti ada orang yang begitu ajalnya datang, kemudian dia merasa bahwasanya belum pernah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia minta ditakhirkan, dan itu enggak laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minasolihin. Ya Allah, coba ditunda sedetik aja ajal saya. Pengen jual tanah. Pengen jual tanah. Pengen jual tanah, sebagiannya mungkin akan saya infakkan ke masjid. Ya. Mintanya begitu sudah ajalnya sudah ada di tenggorokan. Makanya mintanya laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau akhir, ditunda saja. Sedikit doang itu. Ngapain dilakukan? Pak asaddaqo. Yang pertama ya adalah dia mau bersedekah. Dia kepengen berbuat baik. Yang kedua, wa aku minas solihin, menjadi orang yang soleh. Kalau saya dikasih sedikit saja. Tapi sayang, di ayat berikutnya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dijauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin akan menunda sedikit pun kalau ajal sudah datang. Jangan sampai, ini kita nih masih muda ini. Ya, saya masih 40 tahun, ya udah masih muda. Kita masih muda, masih berumur panjang. Jangan sampai nanti kita mengatakan itu gitu. Begitu sudah sakit baru ngomong, enak kalau sehat mah beribadah. Kalau sudah sakit ngomong ya. Kalau udah sakit baru ngomong, enak nih kayaknya ibadah nih. Enak kayaknya datang ngaji besok Nerbo nih. Kayak gitu besok. Kapan itu ngomongnya? Kapan? Lagi sakit. Nah, begitu sehat lupa sudah, lupa lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Sama dengan begini. Kalau habis jual tanah dong, duitnya banyak, itu lupa mau sedekah. Lupa ada 2,5% zakatnya itu. Kalau sudah nisab kan gitu. Tapi begitu nggak punya duit baru, kalau gua tanah ini kejual, nanti gua zakatin dah. Nah, begitu manusia. Karena itu maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ingatannya? Wa kafabil mauti wahidun. Kalau ajal sudah datang, jangan seperti Firaun. Kan begitu ya? Firaun sadar kapan? Sadarnya pas Kapan sadarnya? Pas sudah ngap-ngapan. Itu udah dikasih sama Allah peringatan itu. Kalau raja sekuat Firaun, tentaranya banyak, didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, nggak mau ingat juga. Jadi lurah Bukan saya ngomong ya. Yang saya bukan. Nah, kita lihat coba. Begitu sudah di tengah alam, sudah tenggelam, sudah mau mati, baru dia ngomong. Kalau begini mah saya beriman dah sama Tuhan Nabi Musa. Kapan ngomongnya itu? Ketika sudah yogurgir, sudah ada di tenggorokan itu hawanya. Dia apa? Ditunda sama Allah. Ditunda. Karena itu maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar ketika kita dalam menyolatkan jenazah itu, kafabil mauti wa itu pelajaran buat kita gitu. Bahwasanya apa? Diri kita ini bukan punya kita. Kadang-kadang salah sih emang. Kadang-kadang kita ada momen yang salah. Kita merasa bahwasanya diri kita ini punya kita gitu. Itu doang pernah. Ini kan kembali ke tauhid nanti. Kita merasa diri ini punya kita, harta itu punya kita, rumah itu punya kita, yang punya istri punya kita gitu. Soalnya kayak gitu. Padahal bukan punya kita. Kan iya, kalau diri kita ini bukan punya kita, maka apalagi yang ada di luar kita. Istri, anak, cucu, rumah gitu. Diri kita belum punya kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil haknya, nggak bisa ditunda. Bisa kita ngalangin? Nggak bisa. Sekian ribu spesialis dokter yang mengawal kita untuk mengobati kita, kalau memang waktunya sudah habis. Karena Allah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya dirimu itu bukan punya kamu.
bukan punya hak mutlak kamu itu cuma punya hak guna pakai doang. Guna pakai doang kita ini nggak punya. Itu punya hak milik kita. Pinjem. Hak guna pinjam tuh, Pak. Itu udah tahu. Pinjam. Ngaji malam Rebo. Nah iya, haji insya Allah. Ada wakilnya. Alhamdulillah kan gitu. Kan ada wakilnya kan gitu. Berarti kan Pak RT itu asarnya ada. Dulunya mungkin begitu, ditiru sama anak-anak kan gitu. Lah kan begitu. Kan apa yang dilakukan anak berarti orang tua dapat pahala kan begitu. Karena dididikan dari orang tua. Alhamdulillah kan gitu. Nah itu saya lanjutkan bahwa diri kita ini bukan punya kita. Ini perlu dipahami tauhid ini. Jadi diri kita bukan punya kita. Kalau diri kita bukan punya kita, maka apalagi sesuatu yang di luar kita. Apa buktinya bukan diri kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu meninggal malam ini, nggak ada yang bisa menghalangi. Jangankan meninggal, datang aja batuk, nggak bisa kita hilang. Datang aja penyakit pilek, kita nggak bisa. Ya Allah, mudah-mudahan minggu ini nggak datang pilek. Mau pilek saja. Hujan. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa begitu? Karena diri kita ini bukan punya kita. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya guna pakai. Makanya selalu diingatkan ada kematian. Begitu diambil haknya Allah Subhanahu wa taala, diingatkan bahwa diri kita punya kita. Maka segeralah kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan agar kita punya asar kebaikan di dunia maupun akhirat. Tauhid baliknya. Maka saya sering mengatakan, ini sering saya ulang-ulang, nggak apa-apa, mungkin yang sering datang ngaji, sering ulang bahwasanya ketika seseorang tauhidnya betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya juga betul. Ketika seorang tauhidnya betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muamalahnya, interaksinya, belajar silatnya juga benar. Tapi kalau tauhidnya salah, maka semuanya muamalahnya belajar silat juga salah. Ini saya sering katakan ini. Karena ini kaidah kehidupan kita. Kalau kita sudah salah tauhidnya, maka semuanya salah. Ibadah kita juga salah. Ibadah kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerja kita juga bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa landasannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja nggak pernah capek. Kenapa? Karena dia berikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja tiap hari, pergi dari pagi sampai sore banyak, pulang sampai ke rumah. Dia nggak pernah lelah. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban saya memberikan nafkah kepada istri dan anak saya, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ketika saya bekerja, saya nggak mau maksiat. Nggak mau saya korupsi. Kenapa? Karena saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya kayak gitu. Sama dengan ketika kita sedang beribadah, kita sholat namanya. Kita sholat. Karena tauhid kita betul, nggak mungkin kita sholat maghrib itu 2 rakaat, walaupun kita di dalam kamar. Maka kalau ada orang sholat maghrib 2 rakaat, dia tauhidnya nggak betul. Karena dia nggak mau korupsi. Kenapa? Diawasi oleh Allah Subhanahu. Sama dengan ketika kita sedang muamalah dalam kita bekerja. Kalau bekerja kita berikan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengatakan bahwa saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menunaikan tugas saya sebagai seorang suami. Pokoknya begitu. Atau saya sedang menunaikan tugas saya sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer, sebagai seorang RT, RW, lurah. Sehingga tangannya itu tidak mungkin dia akan bergerak untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang tauhidnya betul pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu saya tekankan, karena ini pondasi kita. Karena itu maka saya sering mengatakan bahwa ketika tauhid kita betul pada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita, muamalah kita, interaksi juga kita betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhid kita salah, maka akan salah. Semuanya akan salah, karena kita berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hatta kita beribadah juga bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kematian atau meninggalnya saudara kita almarhum Lili Suherman bin Munir ya, ini mengingatkan kita bahwasanya kita ini adalah
milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum kuburnya ikan raudhah min riyadil jannah, dalam amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga juga diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih diberikan umur panjang, mudah-mudahan ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran buat kita agar kita senantiasa mengisi umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.